Bapa kami yang ada di surga, kembali siang menjelang sore hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti memahaminya. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk menerangi dan mengerti akan kehendak-Mu. Serta firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hingga Maranatha, kami sambut firman-Mu siang menjelang sore ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-35. Dan Lukas pasal 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan perikop lagi penyembuhan pada hari Sabat yang berbunyi demikian. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Kemudian Lukas pasal 14 ayat 7 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop baru. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah yang berbunyi demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kemudian Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan perikop baru. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan balasnya dengan mengundang kau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan dapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Berarti kita harus mengasihi dan juga kita harus melayani orang-orang yang tidak bisa membalas seperti yang Tuhan katakan di sini. Kalau kita membalas kebaikan orang dan kebaikan, ya sudah habis. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa, kita akan mendapat balasan atau upah pada hari kebangkitan. Oke, Tuhan berkati. Kemudian Lukas 14 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke 24
dengan perikop baru, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Terdapat juga di kitab Injil Matius 22 ayat 1-10 yang berbunyi demikian. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Wow, dahsyat. Tuhan sedang peringatkan kita tentang hal ini. Tuhan mengingatkan kita tentang hal ini untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tetapi banyak orang tidak peduli, tidak mau mendengar. Bahkan setiap hari Tuhan selalu mengingatkan hal ini. Sehingga Tuhan menjadi jemu. Termasuk saya lihat sekarang banyak bangsa yang menolak Yesus di mana-mana. Sehingga perjamuan itu tidak akan diberi kepada orang-orang yang telah diundangnya yang tidak mau peduli. Artinya bangsa pilihannya yang menolak dia pun sama seperti hal ini. Saya dapat mengerti bahwa Yesus sendiri sudah mengundang kita orang semua sampai dia datang ke dalam dunia ini. Dan tetapi banyak orang yang tidak mau menerima dia. Artinya bahwa orang-orang itu tidak mau masuk ke dalam kerajaan Allah itu sendiri. Padahal Tuhan sudah mengatakan karena rumahku harus penuh. Nah biarlah, yang penting kita tetap setia sehingga kita bisa menikmati jamuan bersama Tuhan. Kemudian Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 34 perikop baru. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Yang berbunyi demikian, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat jadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengecek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat jadi milikku, muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dahsyat sekali firman Tuhan ini, bahwa kalau kita mengikut Yesus, kita bersedia memikul salib. Karena saya lihat ya kadang-kadang di berbagai channel-channel itu, kalau katanya ikut Yesus kita akan jadi kaya, kita akan diberkati. Tidak selalu seperti itu. Karena jika seseorang tidak mau menderita, tidak memikul salib, ia belum menjadi murid Yesus. Karena setiap orang yang menjadi murid Yesus ini, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita harus menyayangi Yesus melebihi segalanya. Kita akan meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Dia. Kita harus berani berjuang menjadi murid Yesus, karena pekerjaan ini sangatlah sulit untuk kita lakukan. Karena setiap orang kadang-kadang kalau tidak nyaman ya nggak mau, kalau nggak digaji nggak mau, melayani nggak mau. Karena setiap kita wajib untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya pun sudah mengalami pengalaman pahit, pengalaman walaupun saya bukan seorang penginjil, bukan sekolah tinggi, bukan pendeta, tetapi saya sudah mengalami semua ini. Saya telah dipilih Tuhan dari kecil dan saya sudah mengalami banyak sekali penderitaan, sehingga semua pekerjaan karya Tuhan kepada saya itu nyata. Bahwa saya telah disembuhkan, dipulihkan, dan hingga hari ini setiap sakit penyakit saya hanya bertahan sebentar, kemudian saya terus berdoa dan menyembah. Kuasa Tuhan bekerja pada saya luar biasa. Mengapa saya dikucilkan dari dunia ini? Karena memang dunia ini tidak menyukai saya. Demikian saya telah memikul salib sampai hidup akhir saya nanti. Saya akan setia. Saya rela melepaskan segalanya karena saya percaya penuh pada kuasa Kristus, bukan percaya kepada kuasa-kuasa lain. Dulu ketika saya sakit, saya belum mengerti apa-apa, masih remaja dan sebagainya. Banyak pengalaman pribadi, saya datang kepada orang-orang pintar, dan juga itu tidak sengaja juga sih ya. Tetapi kuasa-kuasa itu aneh. Saya menginjili mereka. Banyak dukun-dukun saya katakan, hei bertobat, kalian harus percaya Yesus. Bahkan ada dokter yang saya katakan, kamu sakit ini. Pak dokter yang butuh Tuhan, saya bilang. Saya malah dalam keadaan seperti itu, saya masih menginjili, puji Tuhan. Saudara, padahal saya banyak mengalami pengalaman spiritual yang aneh-aneh, yang akhirnya bahkan dokter, bahkan orang-orang saya injili. Saya katakan Yesus adalah Tuhan. Apakah kalian percaya Dia adalah penyelamat? Dan saya, puji Tuhan, semua orang saya tahu. Semua orang yang tidak percaya itu banyak yang menolak, saudara. Mereka bahkan mengusir saya dari rumah mereka. Makanya saya bilang saya dulu adalah pelaku firman. Dalam keadaan sakit pun saya tetap menginjili. Dan disitulah saya mendapatkan mujizat dan pengalaman pribadi. Saya bertemu Tuhan, dilawat Tuhan. Saya melihat sesuatu yang tidak orang lain bisa lihat. Artinya saya dikasih Tuhan penglihatan-penglihatan. Dan akhirnya saya pulih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Karena dengan demikian saya telah melepaskan segalanya, dan sampai hari ini saya setia. Sekalipun saya sampai hari ini dibenci saudara-saudari saya, karena setiap perkataan saya bilang, jangan kalian percaya kepada kuasa-kuasa lain, percayalah hanya kepada Yesus Kristus. Apa yang kita alami itu semuanya mendatangkan berkat bagi kita kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Tetapi semua orang membenci saya, saudara. Mungkin hanya orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus yang mengerti hal ini, yang betul-betul mengandalkan Yesus. Dan begitu juga kemarin saya batuk hampir mati, saudara, karena saya menderita asma. Asma saya bisa datang kumat-kumat begitu. Itu kalau ada dosa yang terselubung yang tidak bisa saya katakan di sini. Mungkin saya bisa berdosa melalui mulut saya yang sering mencaci maki suami atau saudara saya atau orang lain, sehingga Tuhan sering menegur saya, dan saya juga mengalami sakit
dan juga tetapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya datang di kaki Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa saya secara pribadi. Akhirnya saya benar-benar pulih dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik sama aku. Dan aku juga bersyukur dipulihkan, disembuhkan walau tidak ke dokter, tidak ke rumah sakit. Saya diberi hikmat oleh Tuhan untuk eh, eh, apa? Untuk meracik obat sendiri sehingga saya bisa sembuh, dan hari ini puji Tuhan saya tidak lagi sesak napas. Saya mengalami kesembuhan kembali. Dan juga saya mengalami sering luka-luka itu saudara. Saya hanya olesi dengan minyak dan saya berdoa sehingga semua luka-luka saya, baik luka kena pisau dan sebagainya yang darahnya banyak muncrat itu, saya buktikan itu. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus jamah berkali-kali, kalau tidak sekali langsung sembuh. Dan sampai 3 kali akhirnya darah itu berhenti mengalir saudara. Dan ini adalah kesaksian saya yang nyata. Tuhan Yesus itu baik saudara, kalau kita benar-benar berdoa memanggilnya, Dia akan menyembuhkan kita. Seperti yang kita lihat di berbagai pembacaan Alkitab kita. Seperti ini juga banyak yang Tuhan Yesus lakukan untuk orang-orang sakit. Mereka dilawat Tuhan, begitu juga dengan kita. Karena mujizat itu kalau kita minta secara pribadi dan langsung, kita pasti akan dijamah. Tuhan tidak akan berlalu saudara. Tuhan pasti mendengar, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi. Makanya kita percayalah kepada Yesus Kristus yang menjamah kita secara pribadi. Terima kasih. Sedemikian pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini. Tuhan Yesus berkati. Ya Bapak, terima kasih. Inilah firman yang kami baca dan juga ada kesaksian kami yang menguatkan kami selalu. Kiranya semua orang diberkati melalui pembacaan Alkitab dan juga orang mengerti, mengetahui bahwa Engkau Maha Kasih dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur miliki Tuhan yang baik seperti Engkau, yang mengasihi tanpa memandang bulu. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami sampai akhir hidup kami ataupun sampai kepada akhir segalanya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Mu terus menerangi hati kami dan firman-Mu, dan kuatkan kami setiap hari walaupun banyak hal yang terjadi. Amin. Dan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman-Nya sore hari ini. Amin.